Himpunan bagian. Perhatikan tabel di bawah ini. Diketahui himpunan A 1, 2, 4, B 1, 2, 5, dan C 1, 2, 4, 5. Tabel 2.1 merupakan hubungan himpunan A, B, dan C. Pada kolom pertama, himpunan A dan C, kita perhatikan hubungannya. Apakah semua anggota himpunan A menjadi anggota himpunan C? Iya. Yang kedua, apakah semua anggota himpunan C menjadi anggota himpunan A? Bukan. Maka dapat ditarik kesimpulan himpunan A merupakan himpunan bagian dari C. Untuk kolom kedua, hubungan himpunan B dan C. Yang pertama, apakah semua anggota himpunan B menjadi anggota himpunan C? Iya. Yang kedua, apakah semua anggota himpunan C menjadi anggota himpunan B? Bukan. Maka dapat ditarik kesimpulan himpunan B merupakan himpunan bagian dari C. Yang ketiga, kolom ketiga ya, himpunan A dan B. Apakah semua anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B? Bukan. Yang kedua, apakah semua anggota himpunan B menjadi anggota himpunan A? Juga bukan. Maka dapat ditarik kesimpulan himpunan A bukan yang merupakan himpunan bagian dari B. Untuk lebih memperjelas pemahaman kalian, perhatikan diagram Venn dari soal di atas. Silakan, itu ada gambar diagram Venn-nya ya. Di situ yang C, himpunan C itu terletak di luar, di dalamnya ada himpunan A dan himpunan B yang saling bersinggungan atau berkaitan. Nah, yang berkaitan itu ada angka 1 dan 2, yaitu himpunan yang sama antara himpunan A dan B itu 1 dan 2. Contoh, nomor 1 diberikan himpunan A 2, 4. Berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A? Dan sebutkan. Jawab. Untuk mencari himpunan bagian, yang pertama kita harus cari dulu himpunan bagian banyak anggotanya 0. Yaitu ada 1, yaitu himpunan kosong yang anggotanya 0 ya. Yang kedua, himpunan bagian yang banyak anggotanya ada 1. Ada 2, yaitu himpunan 2 dan himpunan yang anggotanya 2 dan yang satu lagi himpunan anggotanya 4. Yang ketiga, himpunan bagian yang banyak anggotanya 2, yaitu ada 1. Kita tulis dalam kurung kerawang yaitu 2, 4. Jadi banyak himpunan bagian dari A adalah 4, yaitu himpunan kosong 2, 4, dan 2, 4. Untuk diingat ya, sebagai catatan, himpunan bagian ditulis dalam tanda kurung kurawal dan setiap himpunan bagiannya dipisahkan dengan tanda koma. Untuk nomor 2, diberikan himpunan A 1, 3, 5. Berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A? Dan sebutkan. Jawab. Yang pertama, seperti tadi kita cari himpunan bagian yang banyak anggotanya 0, yaitu ada 1, himpunan kosong. Yang kedua, himpunan bagian yang banyak anggotanya 1, ada 3, yaitu 1, 3, dan 5. Di situ, kalau himpunan bagian kita tuliskan dalam kurung kurawal. Himpunan bagian yang banyak anggotanya ada 2. Ada berapa itu? Ada 3. Yang pertama 1, 3, yang kedua 1, 5, dan yang ketiga 3, 5. Yang selanjutnya himpunan bagian yang banyak anggotanya 3, yaitu hanya ada 1, 1, 3, 5. Jadi banyak himpunan bagian dari A ada 8, yaitu himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 3, 5, 1, 3, 1, 5, 3, 5, 1, 3, 5. Ada 8 ya. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari A adalah himpunan-himpunan bagian dari A dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N dalam kurung PA. Cara mencari banyak jumlah himpunan kuasa yaitu 2 pangkat N, di mana N adalah banyaknya anggota himpunan. Contoh B, anggotanya ada 1, 2. Maka banyak himpunan kuasanya ada, karena anggota B ada 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Yang kedua, himpunan D anggotanya ada 4, 5, 6, 7. Maka banyaknya himpunan kuasa adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16 ya, karena himpunan D terdiri dari 4 anggota. Selain menggunakan tadi rumus 2 pangkat N, untuk mencari himpunan kuasa, kita juga dapat menggunakan
segitiga Pascal. Coba amati banyaknya himpunan bagian dengan pola bilangan pada segitiga Pascal berikut. Di situ, yang pertama ada angka 1. Angka 1 itu untuk himpunan bagian dari 0 atau himpunan kosong. Himpunan kosong itu kan ada 1. Yang kedua, di bawahnya itu ada 1, 1. Untuk himpunan bagian dari A, atau maksudnya himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya 1, kan ada 2 himpunan bagiannya ya. Yang bawahnya lagi kita ada 1, di sebelah kiri, sebelah kanan juga 1. Angka 2-nya dari mana? Lihat atasnya ada 1 sama 1, 1 tambah 1, 2. Sehingga pada baris ketiga itu angkanya 1, 2, 1. Itu merupakan himpunan bagian dari A, B, atau maksudnya himpunan bagian dari 2 anggota. Jadi misalkan anggotanya ada 2, tinggal kita jumlahkan 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. Jadi pasti ada 4 himpunan bagian. Bawahnya lagi kita tulis dulu kalau segitiga Pascal 1, 1 di sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu kita jumlahkan atasnya 1 tambah 2, 3. Kita tuliskan 3. Sebelahnya lagi 2 tambah 1, 3. Jadi 1, 3, 3, 1. Itu untuk himpunan bagian dari A, B, C, atau himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya ada 3. Nah, di situ di bawah sendiri ada keterangan. 1 itu yang tidak ada tanda panahnya itu ke bawah, itu merupakan himpunan bagian dari yang 0 anggota, atau biasa kita sebut himpunan kosong. Yang 6, banyaknya himpunan bagian dari yang memiliki 1 anggota, dan seterusnya. Itu jadi dari situ kita juga dapat menentukan himpunan bagian atau himpunan kuasanya ya, menggunakan segitiga Pascal. Contoh dari himpunan kuasa. Jika M ada 1, 2, 3, 4, 5, maka berapakah jumlah himpunan bagian dari M yang memiliki A. 5 anggota himpunan, yang B. minimal 2 anggota himpunan, yang C. kurang dari 4 anggota himpunan, dan D. maksimal 4 anggota himpunan. Untuk mengetahui ini, kita tidak bisa menggunakan tadi rumus yang pertama 2 pangkat M. Kita bisa menyelesaikannya dengan segitiga Pascal. Kita buat segitiga Pascalnya. Karena di sini ada 5 anggota, maka itu segitiga Pascalnya menjadi paling bawah sendiri ada 1, 5, 10, 10, 5, 1. Kita mengerjakan dari yang A. Yang A itu yang memiliki 5 anggota himpunan. Kita perhatikan bagian bawah. Ingat tadi angka 1 itu merupakan himpunan yang anggotanya itu 0 atau himpunan kosong. Jadi kalau kita urutkan, yang bawah itu dari sebelah kiri itu 0, yang 5 itu ada 1 anggota, sebelahnya 10 anggota, 10 itu yang terdiri dari 2 anggota, sebelahnya 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota. Jadi yang memiliki 5 anggota himpunan ada berapa? Ada 1. Selanjutnya, yang memiliki minimal 2 anggota himpunan. 2 anggota himpunan itu berarti minimal 2, berarti pasti dimulai dari yang memiliki anggotanya 2. Kita dari sebelah kiri, yang 1 itu kan 0. Sebelahnya yang 5 itu anggotanya 1, sebelahnya lagi itu anggotanya 10, berarti dimulai dari 10 ya. 10 tambah sebelahnya lagi 10 tambah 5 tambah 1, jadi ada 26. Yang C, kurang dari 4 anggota himpunan. Kalau kurang dari 4 anggota himpunan, berarti yang 0 ikut atau tidak? Atau himpunan kosongnya ikut tidak? Ikut, berarti yang pertama itu dari yang sebelah kiri, maka 1. Selanjutnya, lihat sebelahnya yang anggotanya 1, 5. Sebelahnya lagi yang anggotanya 2, berarti 10. Sebelahnya lagi yang anggotanya 10, berarti ada berapa? Ada 26. Yang D, maksimal 4 anggota himpunan. 4 anggota himpunan berarti
seperti tadi dimulai dari himpunan yang anggotanya 1 yaitu himpunan kosong. Himpunannya 0 ya, himpunan kosong. Berarti ada 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5. Berarti ada 31 begitu. Kesamaan dua himpunan. Ada sebuah tabel yang terdiri dari himpunan A dan himpunan D. Kita perhatikan ya. Di situ pada baris pertama, himpunan A terdiri dari himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B juga terdiri dari himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. Maka itu sama atau beda? Iya, sama. Karena itu anggotanya sama, jumlah anggotanya juga sama. Yang baris kedua, yang himpunan A itu terdiri dari 3, 2, 1, himpunan B 1, 2, 3. Apakah sama atau tidak? Ya, sama karena walaupun posisinya berbeda, tapi anggotanya itu sama-sama terdiri dari angka 1, 2, dan 3, dan jumlahnya sama-sama 3. Yang ketiga itu ada 1, 2, 3, 4. Yang himpunan B ada 1, 2, 3. Sama atau tidak? Iya, tidak sama. Yang pertama dari anggotanya saja sudah berbeda, jumlah anggotanya juga berbeda. Baris keempat yaitu himpunan A terdiri anggotanya dari A, B, C, dan himpunan B terdiri dari anggotanya 1, 2, 3. Adakah yang sama? Iya, ada. Apa? Jumlah anggotanya. Jumlahnya sama-sama ada 3 anggota, namun anggota yang ada di dalamnya itu berbeda, maka itu tetap dikatakan tidak sama. Yang baris kelima ada A, B, C, D untuk himpunan A dan himpunan B-nya D, A, B, C. Apakah sama? Iya, sama. Apa yang sama? Yang pertama, anggotanya sama, yaitu ada A, ada B juga, ada C, dan D. Dan jumlahnya juga sama-sama ada 4. Yang keenam ada P, Q, R, S untuk himpunan A dan himpunan B ada P, R, S, Q. Apakah sama? Iya, sama. Karena anggotanya itu sama dan jumlah anggotanya juga ada sama. Yang ketujuh, PQR dan PRSP. Apakah sama? Ya, pasti berbeda ya. Dari anggotanya saja itu sudah berbeda. Jumlah anggotanya juga yang satu ada 3, yang himpunan B ada 4. Jadi pasti tidak sama. Yang kedelapan, A, B, C, D. Yang untuk himpunan A dan himpunan B-nya A, B, C, D, ada tanda titik 3 di belakangnya. Ingat, kalau tanda titik 3 di belakangnya itu berarti himpunan tak? Iya, betul, tak berhingga. Apakah sama? Ya, pasti tidak sama, karena himpunan A terdiri dari 4 anggota, sementara yang himpunan B terdiri dari tak berhingga anggota. Dari tabel di atas dapat kita tarik kesimpulan, dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A subset atau bagian dari B dan B subset dari A dinotasikan dengan A sama dengan B. Yang kedua, jika NA sama dengan NB, maksudnya NA itu apa tadi? Kardinalitas atau banyaknya anggota, maka himpunan A ekuivalent dengan himpunan B. Ingat, jika kedua himpunan itu sama, pasti dia ekuivalen. Tapi jika himpunan itu ekuivalen, dia belum tentu sama. Seperti tadi, contoh yang nomor 4, yang baris keempat ya, yang satu kan dia sama-sama anggotanya ada 3, namun isi anggotanya itu berbeda, maka itu dikatakan tidak sama walaupun itu dikatakan ekuivalen. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang operasi himpunan. Operasi pada himpunan terdiri dari 4. Yang pertama, irisan. Irisan itu biasa dilambangkan seperti huruf N. Yang selanjutnya ada gabungan yang dilambangkan dengan seperti huruf U. Yang ketiga ada selisih. Yang keempat ada komplement. Yang pertama kita akan bahas tentang irisan himpunan. Irisan himpunan adalah himpunan yang anggotanya merupakan
merupakan persekutuan dari himpunan A dan himpunan B. Atau kita lambangkan dengan A seperti huruf N, A irisan B, di mana X sedemikian sehingga X-nya elemen A dan X elemen B. Misalkan diketahui ada semestanya yaitu bilangan asli kurang dari 10, berarti anggotanya dimulai 1 sampai 9. Kemudian selanjutnya diketahui himpunan A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, berarti anggotanya ada 1, 3, 5, 7, 9. Yang B adalah himpunan bilangan rumah kurang dari atau sama dengan 7. Maka anggotanya 2, 3, 4, 5, 7. Ya. Selanjutnya, untuk mencari irisan himpunannya, maka kita cari anggota yang himpunannya sama antara himpunan A dan B. Ternyata yang sama anggotanya ada sama, yaitu ada 3, 5, 7. Sehingga A irisan B itu adalah 3, 5, 7. Selanjutnya, kita perhatikan gambar diagram Venn berikut. Nah, di situ ada diagram Venn dan ada di tengahnya yang bersinggungan. Himpunan A dan B, lingkaran A dan B itu bersinggungan. Di tengahnya ada angka 3, 5, dan 7. Nah, inilah yang dinamakan dengan irisan atau A irisan B. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gabungan himpunan atau biasa dinotasikan A, U, B, seperti huruf U ya. Gabungan himpunan yaitu himpunan yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota himpunan A atau himpunan B, atau biasa dinotasikan menjadi A, U, B, X, sedemikian hingga X elemen A atau X elemen B. Misalkan di sini kita memiliki semestanya adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10, maka anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Selanjutnya, A-nya merupakan himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, berarti ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Untuk B, itu merupakan himpunan bilangan prima kurang dari sama dengan 7, berarti ada 2, 3, 5, dan 7. Untuk mencari A gabungan B, gabungan himpunan A B, atau kita notasikan dengan A, U, B, itu maka kita gabungkan anggota dari himpunan A dan B. Jika ada anggota yang sama, maka cukup dituliskan sekali saja, maka anggotanya menjadi 1, 2, 3, 5, 7, dan 9. Sehingga untuk digambarkan ke diagram Venn, maka dia merupakan semua anggota yang ada dalam lingkaran A dan B. Itu merupakan A gabungan B. Selanjutnya kita akan bahas tentang selisih himpunan. Apa itu selisih himpunan? Biasanya kita lambangkan bisa A dikurang B seperti tanda kurang ya, tapi untuk hurufnya itu tergantung himpunan yang akan kita cari selisihnya. Kita ambil contoh sini kan A dikurang B, yaitu himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota dari himpunan B. Atau kita notasikan A dikurang B sama dengan X sedemikian hingga X elemen A dan X bukan elemen dari B. Seperti tadi, misalkan diketahui F adalah semestanya itu himpunan bilangan asli kurang dari 10, maka anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A merupakan himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, sehingga anggotanya ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Himpunan B merupakan himpunan primat kurang dari sama dengan 7, maka anggotanya ada 2, 3, 5, 7. Untuk mencari A, selisih A dan B atau dinotasikan A min B, maka cari anggota himpunan A yang tidak ada di anggota himpunan B.
1 ada tidak di anggota himpunan B? Tidak ada, berarti 1. 3 ada tidak? 3, berarti 3 tidak termasuk. 5 ada tidak di B? Ada, berarti tidak termasuk. 7 ada tidak di B? Ternyata ada, berarti tidak termasuk. 9 ada tidak di B? Ternyata tidak ada, maka selisih A dan B itu atau A dikurang B sama dengan 1 dan 9. Untuk lebih memperjelas, perhatikan diagram Venn di samping. Nah, itu di situ yang berwarna merah itu merupakan gambar dari selisih A dan B atau A dikurangi B. Kita sudah mempelajari selisih dari A dan B atau A dikurang B. Apakah sama hasilnya dengan B dikurangi A? B dikurangi A atau selisih himpunan B dan A, yaitu himpunan semua anggota himpunan B yang bukan anggota himpunan A, atau dinotasikan B dikurangi A, X, sedemikian hingga X elemen B dan X bukan elemen A. Seperti tadi kita ketahui S semestanya yaitu himpunan bilangan asli kurang dari 10, maka anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan B itu adalah himpunan bilangan prima kurang dari sama dengan 7, sehingga anggotanya ada 2, 3, 5, dan 7. Dan himpunan A merupakan himpunan dari bilangan ganjil kurang dari 10, maka anggotanya ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Karena yang ditanyakan di sini adalah selisih B dan A, maka yang kita perhatikan adalah himpunan B. Dalam himpunan B, kita perhatikan anggota himpunan B yang tidak ada di anggota himpunan A. 2 adakah di himpunan A? Tidak, berarti B dikurangi A 2. 3 ada tidak di himpunan A? Ada, berarti bukan. 5 ada tidak di himpunan A? Ada, berarti juga bukan. 7 ada tidak di himpunan A? Ada, berarti bukan. Maka B dikurangi A atau selisih B dan A itu adalah 2. Untuk lebih memperjelas, silakan perhatikan diagram Venn di samping. Yang bertanda merah itu merupakan hasil dari B dikurang A. Pembahasan yang terakhir untuk pembelajaran hari ini yaitu komplemen himpunan, yang biasanya dilambangkan dengan C yang terletak di atas huruf atau seperti pangkat ya. Bisa juga kalau tidak menggunakan huruf C itu dengan tanda petik. Itu merupakan lambang dari komplemen. Bisa dituliskan A komplemen atau A tanda petik, yaitu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan semesta S tapi bukan merupakan anggota himpunan A. Dinotasikan dengan A komplemen sama dengan X, sedemikian hingga X bukan elemen A dan X elemen dari semesta. Seperti tadi kita ketahui bahwa semestanya adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10, maka anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sementara anggota himpunan A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, maka anggotanya ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka A komplemen kita perhatikan anggota himpunan S yang tidak ada di A. 1 ada tidak di A? Ada, berarti bukan anggota dari A komplemen. 2 ada tidak di A? Tidak ada, berarti itu merupakan anggota A komplemen. 3 ada tidak di himpunan A? Ada, berarti itu bukan anggota dari himpunan komplemen. 4 ada tidak di himpunan A? Tidak ada, berarti itu merupakan anggota dari A komplemen. 5 ada tidak di himpunan A? Ternyata ada, berarti bukan merupakan anggota dari himpunan A komplemen. 6 ada tidak di anggota himpunan A? Ada, tidak ada, berarti itu merupakan anggota dari himpunan A komplemen. 7 ada tidak di anggota A? Ada, berarti bukan merupakan anggota dari A komplemen. 8 ada tidak di himpunan A? Tidak ada, berarti itu merupakan anggota dari himpunan A komplemen. 9 ada tidak di himpunan A? Ada, berarti itu bukan merupakan anggota dari himpunan A komplemen. Sehingga kita peroleh anggota dari himpunan A komplemen adalah ada 2, 4, 6, dan 8. Nah, itu biasanya dalam diagram Venn, perhatikan diagram Venn di samping itu terletak di mana? Di luar, ya. Yang di bawah itu ya sama yang
di B, anggota himpunan B yang bukan merupakan anggota himpunan A. Jadi ada 2, 4, 6, dan 8. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Jika ada kurang atau lebihnya, Ibu mohon maaf. Ingat, tetap melaksanakan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat belajar di rumah. Thanks for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.